Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swaza Duyatika dengan NIM 2023230034. Hari ini saya akan menjelaskan modul praktikum lanjutan Deep Learning, yaitu dasar-dasar arsitektur transformer atau mekanisme self-attention. Sebelum transformer, banyak model NLP menggunakan RNN atau LSTM. Kekurangan kedua model tersebut adalah memproses kata secara berurutan sehingga sulit menangkap hubungan kata yang letaknya berjauhan. Transformer mengatasi masalah tersebut menggunakan mekanisme self-attention. Dengan mekanisme ini, setiap kata dapat memperhatikan semua kata lain dalam kalimat secara bersamaan. Kompetensi praktikum. Tujuan praktikum ini adalah memahami bagaimana sebuah kalimat diubah menjadi query, key, dan value, kemudian menghitung attention score, melakukan normalisasi menggunakan softmax, hingga menghasilkan representasi konteks baru. Untuk environment setupnya, di sini kita mengimpor library yang digunakan, yaitu ada PyTorch digunakan untuk operasi tensor, TorchNN functional menyediakan fungsi softmax, NumPy digunakan untuk operasi matematika seperti akar kuadrat, dan Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi heatmap. Di sini ada langkah-langkah praktikumnya, yaitu langkah 1, input embedding. Kita akan menggunakan kalimat Budi belajar big data. Kalimat ini terdiri dari 3 token. Setiap token direpresentasikan menjadi vektor berdimensi 4 sehingga membentuk matriks berurutan 3x4 seperti ini. Untuk langkah 2-nya, membentuk query, key, dan value. Ini bagian paling penting. Setelah memiliki embedding, setiap token diproyeksikan menjadi 3 representasi, yaitu query, key, dan value. Ketiganya diperoleh dengan mengalihkan embedding dengan matriks bobot. Query itu dapat dianggap sebagai pertanyaan yang diajukan suatu kata. Kalau key adalah informasi yang dimiliki setiap kata, sedangkan value merupakan informasi yang nantinya akan dibawa ke output. Misalnya, ketika kata Budi ingin mengetahui kata mana yang penting baginya, maka query milik Budi dibandingkan dengan seluruh key di semua kata. Langkah selanjutnya yaitu menghitung attention score. Di sini seperti yang terlihat ada scores dan scaled scores, yaitu untuk menghitung tingkat kemiripan antara query dan key menggunakan operasi dot product. Dari rumus yang sebelumnya, yaitu Q kali K pangkat T menghasilkan matriks 3x3 ini. Yang dimana itu dihitung satu-satu seperti Budi dengan Budi, Budi dengan belajar, Budi dengan big data, belajar dengan Budi, dan seterusnya. Jadi semua pasangan dihitung. Nanti hasil dari dot product biasanya sangat besar sehingga dibagi dengan akar dimensi key atau akar DK. Tujuannya agar nilai tidak terlalu ekstrim sebelum masuk ke softmax.
langkah keempat yaitu softmax. Di sini kita menggunakan attention weights F softmax. Setelah memperoleh skor keterkaitan, kita menggunakan softmax agar seluruh nilai berubah menjadi probabilitas. Contohnya yang seperti 0,28, 0.40, 0,32, si 31 cuman dibuatkan jadi 32. Jumlahnya itu menjadi 1. Semakin besar nilainya, berarti semakin besar perhatian yang diberikan atau attention yang diberikan suatu kata terhadap kata lainnya. Langkah kelima adalah konteks vektor, yaitu kalkulasi matriks keluaran akhir. Tahap terakhir yang mengalihkan bobot perhatian dengan matriks value. Output ini merupakan representasi baru setiap kata yang sudah mempertimbangkan konteks seluruh kalimatnya. Misalnya seperti Budi, itu tidak lagi hanya membawa makna kata itu tersendiri, tapi juga informasi dari belajar dan big data sesuai besar bobot attentionnya. Langkah yang keenam adalah heat map. Heat map digunakan agar lebih mudah melihat perhatian antar kata. Di sini ada contoh heat mapnya, yaitu yang dimana warna merah perhatiannya itu tinggi, sedangkan warna biru itu perhatiannya paling rendah. Saat kita mempresentasikan kata Budi, model lebih banyak memperhatikan kata belajar. Oke, di sini kita ada analisis. Karena nilai attention weight dari Budi ke belajar adalah yang paling besar, yaitu sekitar 0,404 dibandingkan hubungan Budi dengan dirinya sendiri maupun dengan big data, artinya informasi dari kata belajar paling berpengaruh ketika membentuk representasi baru untuk kata Budi. Untuk eksperimen menghapus scaling, jika faktor pembagi dihapus, nilai dot produk menjadi jauh lebih besar. Akibatnya, softmax menghasilkan probabilitas yang sangat tajam sehingga satu kata memperoleh hampir seluruh perhatian, sedangkan kata lain mendekati 0. Hal ini membuat model menjadi kurang stabil saat proses pelatihan. Kesimpulan dari modul ini adalah dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme self attention bekerja melalui 6 tahap utama, yaitu 1. Membentuk embedding, 2. Menghasilkan query, key, dan value, 3. Yaitu menghitung attention score, yang keempat adalah melakukan normalisasi dengan softmax, yang kelima menghasilkan konteks vektor, yang keenam memvisualisasikan dengan attention map atau heat map. Mekanisme ini memungkinkan setiap kata memahami hubungan dengan seluruh kata lain dalam satu kalimat, sehingga transformer mampu menangkap konteks lebih baik dibandingkan model sekuensial seperti RNN dan LSTM. Sekian presentasi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.